Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wildan Zulkarnain selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Layanan Prima dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 izin untuk memaparkan materi terkait monitoring dan evaluasi layanan Prima. Selanjutnya saya izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu Farah Salsabila, Hana Alifia Mafula, Indah Susanti, Ines Ramadhani, Kaab Inawan Amanu, Marsara Fila Khairunida, Muhammad Khairul Alvin, Muhammad Miko Muhaimin, dan yang terakhir Nabila Islamiati. Yang pertama adalah pengertian monitoring manajemen layanan Prima. Pengertian monitoring manajemen layanan Prima. Menurut Astodik dan Susanto tahun 2013, monitoring merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu kegiatan yang telah dilakukan tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Zulkarnain tahun 2018, monitoring layanan Prima dilakukan setiap 6 bulan sekali, dilakukan selama proses pelaksanaan layanan Prima. Kesimpulan dari monitoring adalah layanan Prima adalah kegiatan untuk membandingkan dan memastikan bahwa suatu kinerja telah sesuai dengan tujuan. Monitoring menghasilkan masukan-masukan yang dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan layanan Prima agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian evaluasi manajemen layanan Prima. Pengertian evaluasi manajemen layanan Prima menurut Ari Kunto dalam Mustaqim merupakan evaluasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil suatu kegiatan. Dalam hal ini adalah manajemen layanan Prima di sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, menurut Zulkarnain, pada dasarnya melayani pelanggan dengan prima berarti membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya dan dilakukan dengan cara terbaik, sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan. Sehingga awalnya pelanggan yang memiliki ekspektasi sederhana, persepsi bahwa pelayanan yang diberikan sekolah seperti biasa, namun ternyata pelanggan tersebut mendapatkan pelayanan ekstra yang tidak diduga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelayanan Prima merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meninjau ulang tingkat akurasi dan relevansi layanan Prima agar berjalan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait persamaan monitoring dan evaluasi dalam manajemen layanan Prima. Persamaan monitoring dan evaluasi menurut Astiti tahun 2017 terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama, adanya sasaran, target, indikator, dan basis data yang mengandung data mutakhir. Monitoring harus memiliki sasaran dan target dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan evaluasi yang memiliki indikator-indikator dalam menilai sebuah program, di mana keduanya sama-sama memiliki sasaran dan target untuk menghasilkan sebuah data yang mutakhir. Yang kedua, terdapat sasaran meliputi output, outcome, dan impact yang harus ditetapkan sejak awal perencanaan. Dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, harus memiliki sasaran berupa output, outcome, dan impact agar MONEF dapat berlangsung dengan terarah dan optimal. Kemudian yang ketiga, ada monitoring memudahkan dalam mengamati tren dan masalah. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, kita dapat memantau serta mengamati adanya masalah ataupun tren yang sedang berlangsung pada sebuah program. Selain itu, juga perlu adanya penyesuaian rencana implementasi secara tepat waktu, di mana dalam pengadaan MONEF dilaksanakan dengan perencanaan waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian yang keempat, ada monitoring dan evaluasi berperan penting dalam upaya merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik. Dalam proses monitoring dan evaluasi,
sama-sama merupakan komponen penting dalam ketercapaian sebuah program, di mana dalam MONEF dapat menghasilkan temuan, inovasi, serta hasil yang menunjang keberhasilan sebuah program. D. Perbedaan monitoring dan evaluasi manajemen layanan prima. Menurut Pahlijan dan kawan-kawan tahun 2016, monitoring berfokus pada pengawasan yang dapat menciptakan atmosfer budaya pelayanan prima, sedangkan evaluasi adalah mengukur pencapaian target yang telah dilaksanakan. Kemudian, menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, monitoring dilaksanakan secara reguler atau 6 bulan sekali, kemudian membandingkan dan memastikan kinerja sesuai tujuan, yang terakhir mengidentifikasi permasalahan dan solusinya. Sedangkan evaluasi pelaksanaannya 1 tahun sekali, kemudian melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan kinerja, berlandaskan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Kesimpulannya, monitoring berorientasi pada pengawasan operasional harian, sedangkan evaluasi berfokus pada penilaian kinerja dan keefektifan jangka panjang organisasi dalam mencapai tujuan. Lanjutan perbedaan monitoring dan evaluasi menurut Pahlijan tahun 2016 berdasarkan 4 aspek. Yang pertama yaitu tujuan monitoring lebih terhadap penilaian kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan. Sedangkan evaluasi memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program. Fokus monitoring lebih terhadap akuntabilitas penyampaian inti program, dasar untuk aksi perbaikan, dan penilaian keberlanjutan program. Sedangkan evaluasi lebih memfokuskan terhadap akuntabilitas penggunaan sumber daya, pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang. Cakupan monitoring ada 3. Yang pertama yaitu pelaksanaan sesuai dengan rencana, penyimpangan yang dapat dibenarkan. Sedangkan evaluasi ada 4 cakupan, yaitu relevansi, keberhasilan, efektivitas biaya, dan pembelajaran. Waktu pelaksanaan monitoring dilaksanakan terus-menerus atau secara berkala selama pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi umumnya dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program. Kemudian selanjutnya, monitoring dan evaluasi layanan akademik di MAN 2 Kota Malang. Guru sebagai tenaga pendidik tentunya berkewajiban untuk memberikan layanan prima dan juga layanan akademik kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan monitoring dan evaluasi layanan akademik di MAN 2 Kota Malang dilaksanakan secara berkala dan juga secara tahunan. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengecek kehadiran guru selama proses pembelajaran, mengawasi guru melalui CCTV yang sudah terpasang di masing-masing kelas, kemudian guru wajib melapor kepada guru piket apabila berhalangan hadir atau tidak bisa masuk ke kelas dengan alasan tertentu, kemudian guru wajib membuat jurnal harian terkait kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, guru juga wajib melakukan presensi melalui fingerprint di sekolah dan juga presensi pada aplikasi pusaka yang nantinya akan menjadi rekap yang langsung tersalurkan kepada Kementerian Agama. Kemudian, evaluasi yang dilakukan secara tahunan dilaksanakan pada forum yang disampaikan pada saat rapat kerja 1 tahun sekali di bulan Maret sampai bulan Juni. Pada rapat kerja ini tidak hanya guru yang dievaluasi, namun seluruh stakeholder, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di MAN 2 Kota Malang. Monitoring evaluasi layanan non-akademik di MAN 2 Malang. Monitoring evaluasi layanan non-akademik di MAN 2 Malang terbagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi tahunan melalui rapat kerja pada bulan Maret hingga Juni kepada seluruh unit pelaksana tugas. Kegiatan ini dilakukan di hadapan pemimpin madrasah dan seluruh stakeholders dengan menyampaikan laporan kegiatan dan progres-progres yang telah dilakukan oleh setiap unit selama setahun. Yang kedua yaitu monitoring dan evaluasi berkala oleh unit P2MM terhadap unit lainnya melalui survei layanan.
Evaluasi berkala ini dilakukan sewaktu-waktu kepada siswa, wali murid, dan pengunjung melalui berbagai cara seperti mengisi form survei atau melalui kotak suara. Monitoring dan evaluasi layanan non-akademik berlandaskan pada Standar Pelayanan Publik atau SPP. Kendala monitoring dan evaluasi adalah terkait waktu dan kesibukan sekolah, pergantian jadwal, adanya kegiatan sekolah yang lebih penting, dan kesibukan dari tim P2MM. Terima kasih. Selanjutnya ada tindakan lanjut monitoring dan evaluasi layanan akademik di MAN 2 Kota Malang. Berdasarkan kondisi di MAN 2 Kota Malang, berupaya menjaga agar kinerja guru yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya dan memperoleh masukan dalam penyusunan rencana pengembangan pengelolaan pembelajaran di masa yang akan datang. Berdasarkan pada Suparno dan Asmawati tahun 2019, mengupakan bahwa upaya yang harus segera dilakukan sebagai tindak lanjut MONEF pada layanan akademik adalah dengan penentuan yang jelas, di mana pada MAN 2 Kota Malang, penentuan tujuan yang jelas bagi guru dalam kegiatan monitoring dan evaluasi melibatkan berbagai aspek yang relevan dengan pendidikan. Tujuan ini dirancang untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dalam proses pembelajaran. Di antaranya dengan guru menetapkan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa serta pengembangan keterampilan sosial dan kepribadian siswa. Kemudian penetapan kebutuhan standar yang harus dipenuhi. Dalam tindak lanjut MONEF, guru di MAN 2 Kota Malang harus mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi menjadi langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terstruktur. Mereka perlu mengidentifikasi kelemahan yang membutuhkan perhatian khusus berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, guru merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan yang sesuai, baik dalam perubahan metode pengajaran, pendekatan pembelajaran, atau dukungan tambahan yang diperlukan oleh siswa. Kemudian pada komponen masukan, pada saat raker yang dilaksanakan setahun sekali dan melibatkan seluruh stakeholder MAN 2 Kota Malang, terdapat beberapa komponen-komponen yang perlu diperhatikan oleh guru, meliputi hasil evaluasi, umpan balik guru atau stakeholder, data, dan informasi tambahan. Yang keempat, dengan proses, di mana upaya yang harus segera dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses monitoring dan evaluasi pada layanan akademik di MAN 2 Kota Malang, yakni yang pertama, analisis mendalam data evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan. Kemudian, merumuskan tindakan perbaikan yang spesifik dan melibatkan stakeholder yang terkait. Kemudian adanya revisi rencana dan metode yang digunakan sesuai dengan temuan evaluasi. Pemantauan secara berkala untuk mengukur efektivitas tindakan perbaikan. Dengan yang terakhir, menerapkan siklus berkelanjutan dari monitoring dan evaluasi. Yang kelima, adanya luaran atau target evaluasi, di mana pencapaian yang menjadi target evaluasi dalam pelaksanaan tindak lanjut guru atau layanan akademik di MAN 2 Kota Malang yang mencakup yang pertama dengan peningkatan rata-rata akademik siswa dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua, meningkatkan tingkat kelulusan siswa yang diterima di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan tingkat kepuasan siswa terhadap layanan akademik yang diberikan. Yang keempat, peningkatan keterampilan dan kompetensi guru, dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran siswa dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang terakhir, meningkatkan tingkat prestasi akademik siswa dalam kegiatan kompetisi ataupun olimpiade. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tindak lanjut monitoring dan evaluasi layanan non-akademik di MAN 2 Malang. Monitoring dan evaluasi terkait layanan non-akademik yang dilakukan oleh MAN 2 Malang selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagaimana berikut. Yang pertama, MAN 2 Malang melakukan pengukuran kepuasan pelayanan tenaga administrasi sekolah melalui sistem keluhan dan saran serta survei. Melalui sistem keluhan dan saran, orang-orang yang telah mendapatkan layanan dari tenaga administrasi sekolah atau pelayanan terpadu satu pintu dapat menyampaikan testimoninya terkait pelayanan yang telah diberi. Selain itu, tenaga administrasi sekolah juga melakukan survei terkait layanan-layanan lain yang mungkin akan dibutuhkan oleh peserta didik. Pengukuran kepuasan pelayanan ini dapat membantu mengetahui perbaikan
untuk kinerja tenaga administrasi sekolah selanjutnya. Yang kedua, hasil pengukuran kepuasan yang telah dilakukan memberikan gambaran terkait layanan apa saja yang dibutuhkan oleh penerima layanan. Kemudian, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rencana selanjutnya dalam upaya memberikan pelayanan prima di MAN 2 Malang. Yang ketiga, kinerja tenaga administrasi sekolah juga perlu dilakukannya tindak lanjut. Tenaga administrasi sekolah yang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan tepat, maka akan diberi reward tiap akhir tahunnya. Namun, jika tenaga administrasi sekolah tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, atau bahkan menyalahi aturan atau kode etik, maka akan diberikan punishment berupa teguran, bahkan pemberhentian kerja. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja tenaga administrasi sekolah, MAN 2 Malang melakukan training atau pelatihan untuk mendukung kompetensi yang dimiliki tenaga administrasi sekolah. Selain itu, MAN 2 Malang juga melakukan rolling atau rotasi kerja agar menghindari terjadinya kemonotonan dalam bekerja tenaga administrasi sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.